Oke, sambil cek juga apakah slide saya terlihat. Lihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Iya, Pak. Pak. Oke, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama mohon maaf, ini waktunya agak mundur. Mudah-mudahan ya semuanya masih bisa mengikuti. Mungkin kalau ada yang berhalangan, ya kita doakan mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang berarti. Semuanya dalam perjalanan, semuanya selamat. Dan yang di rumah, semuanya dalam keadaan sehat afiat ya, amin. Amin. Oke ya, saya lanjut saja ya. Ada yang sudah gabung, ada 22 mahasiswa. Ya, mudah-mudahan yang lain nanti bisa sambil menyusul kalau ada yang memang mau mengikuti kuliah kita sore hari ini, malam hari ini ya. Materinya tentang trade product atau trade financing. Jadi salah satu dari produk atau layanan lembaga keuangan perbankan itu ada yang salah satunya bergerak ya dalam pelayanan perdagangan. Jadi bagaimana Abang melayani sektor perdagangan ya dalam transaksi dalam rangka untuk mendukung transaksi pembayaran ya, transaksi pembayaran di dalam biasanya di dalam transaksi perdagangan baik lokal maupun internasional ya. Kita mungkin akan mengenal dengan beberapa istilah yang sebetulnya juga sudah familiar ya di antara kita. Misalnya nanti kita akan mengenal istilah letter of credit ya atau LC. Mungkin bagi mahasiswa yang sudah terjun dalam dunia bisnis yang masuk ke ekspor impor ya, international trading, maka letter of credit, bank currency, trade finance itu udah hal yang biasa ya, yang biasa kita lakukan. Tapi mungkin bagi sementara yang baru mengenal istilah ini kita perlu perkenalkan gitu ya. Ada beberapa subunit dari trade product ini, antara lain beberapa jenis produk yang berada di luar neraca perbankan ya. Jadi kalau dalam perbankan itu ada yang masuk dalam on balance sheet, ada yang off balance sheet. Lalu yang kedua trade payment system flows. Kita ingin lihat ya bagaimana skema sistem pembayaran dalam perdagangan internasional ya. Jadi perlu karena kondisi saat ini kita nggak bisa menghindari ya dari transaksi perdagangan antar negara, sehingga kita perlu mengetahui produk perbankan, baik nanti yang ingin masuk dalam dunia bisnis di sektor real yang terkait dengan hubungan antar negara maupun di lokal ya. Oke ya. Beberapa hal yang perlu menjadi pemahaman awal dalam tujuan kita mempelajari materi ini adalah terkait dengan payment system ya, payment system atau sistem pembayaran gitu ya, yang meliputi sistem dan jenis-jenis pembayaran pada umumnya yang ada di industri perbankan. Ada dua istilah yang kita perlu kenal ya, ada istilah komitmen, ada yang kita kenal dengan istilah contingencies ya, komitmen dan contingency. Nah, komitmen itu apa? Komitmen itu suatu kontrak atau akad gitu ya, atau suatu perjanjian ya antara pihak satu dengan pihak yang lain gitu ya, yang saling sepakat dan janji gitu ya,
untuk menyelesaikan suatu transaksi bersama dengan menyetujui syarat dan ketentuan yang ada. Nah, di situ ada istilah irrevocable, ya, ada istilah irrevocable, ya. Irrevocable ini adalah suatu istilah transaksi di mana antara satu dengan yang lain itu bisa memutuskan sepihak atas kesepakatan bersama. Jadi ada istilah unirrevocable, ada irrevocable, gitu ya. Nah, ini nanti kita akan masuk ke dalam letter of credit, misalnya yang irrevocable dan ada yang unirrevocable. Nah, contoh dari suatu komitmen adalah misalnya loan commitment. Ya, loan commitment. Ini ada loan commitment. Loan commitment atau komitmen terhadap suatu pembiayaan atau pinjaman. Ya, komitmen untuk menjual atau membeli aset. Istilahnya ada under repurchase agreement atau repo, yang mungkin pernah dengar ya istilah repo, sering menjadi istilah dalam transaksi perbankan gitu ya, repo. Ya, jadi kita menjual untuk membeli kembali gitu ya, kita janji untuk membeli kembali, itu istilahnya repo gitu. And commitment to provide other banking facilities, atau komitmen untuk menyediakan fasilitas perbankan lainnya. Repurchase agreement, repo ini sangat terkenal ya, jadi kita perlu tahu. Jadi misalnya kita punya invoice ya, punya invoice misalnya, punya LC misalnya, atau punya ada salah satu instrumen dalam neraca pembayaran, atau ada instrumen yang ada di capital market, apakah itu dalam bentuk forward atau misalnya dalam bentuk swap misalnya ya. Lalu kita ingin menjual instrumen tersebut misalnya, tapi dalam jangka waktu tertentu kita akan beli kembali ya. Kenapa sih kita jual? Karena kita butuh likuiditas ya, kita butuh dana liquid ya, tapi kita tidak melepas aset tersebut, hanya sekedar kita membutuhkan dana cash atau fresh money gitu ya. Itu dalam trading, international trading, itu hal yang biasa. Kita jual gitu ya instrumen kita, lalu ada yang beli lewat capital market gitu ya, lewat perusahaan sekuritas, lalu dilepas, kita dapat uang cash, lalu dalam jangka waktu tertentu kita balik lagi beli ya. Jadi komitmen to sell or buy ya, bank accept under repurchase agreement itu. Lalu ada istilah contingencies. Ya, contingencies adalah piutang bank ya atau hutang yang tergantung ya pada suatu transaksi satu atau lebih di masa yang akan datang. Jadi kita punya suatu instrumen yang ada di perbankan gitu ya, baik dalam bentuk piutang atau dalam bentuk hutang gitu, yang kita memiliki kesempatan untuk melakukan sell atau buy dari instrumen tersebut di masa yang akan datang. Nah, kalau contingency itu ada dua action yang dilakukan gitu ya, buy action sell atau action untuk buy terhadap instrumen tertentu. Jadi bank juga bisa menjadi market ya atau pasar yang biasanya sifatnya channeling gitu ya, karena kalau yang langsung itu kan untuk melakukan transaksi
surat berharga itu adanya di capital market, ya, adanya di bursa efek. Tapi bank juga bisa menjadi agent atau channel, ya, channeling agents, menjadi agent bagi perusahaan-perusahaan sekuritas untuk memberikan layanan kepada nasabahnya dalam transaksi yang diperlukan. Misalnya ada tadi ya untuk repo, atau misalnya dia ada nasabah yang ingin menempatkan dananya di suatu instrumen tertentu, ya, dengan dengan option sell or buy, gitu ya. Nah, jenis-jenis komitmen gitu yang biasa menjadi produk bagi bank dalam melayani nasabahnya, ya, di antara lain misalnya yang kita kenal itu ada irrevocable letter of credit, ya, irrevocable letter of credit yang warna merah itu, ya, yang warna merah. Jadi apa sih irrevocable letter of credit? Adalah sebuah garansi, ya, ada sebuah jaminan yang diterbitkan gitu ya oleh pihak yang oleh pihak si buyer gitu ya, si pihak buyer atau pihak dari importir gitu yang akan membeli barang gitu ya, yang akan membeli barang, ya, ketika mau melakukan atau melaksanakan kegiatan perdagangan ekspor dan impor. Jadi bank itu bisa menerbitkan namanya letter of credit gitu ya untuk memfasilitasi bagi para eksportir dan importir. Nah, LC sendiri yang menerbitkan adalah importir, karena importir itu kan akan membayar, ya, akan membayar ke eksportir atau pihak penjual atau seller gitu ya. Buyer. Nah, kalau buyer itu, jadi ini ada beberapa istilah yang kalian juga mesti memahami gitu ya. Istilah importir, istilah buyer gitu ya, seller, kemudian eksportir gitu ya. Nah, kalau eksportir itu orang yang menjual. Jadi kalau saya menggunakan istilah eksportir, berarti adalah penjual, seller, gitu ya. Kalau saya mengatakan importir adalah buyer atau pembeli, gitu. Nah, kalau ada international trading, maka yang akan membayar adalah importir, gitu ya. Kemudian yang akan mendapatkan pembayaran adalah eksportir, gitu. Nah, pertanyaannya siapa yang menerbitkan LC? Yang menerbitkan LC adalah bank, ya, bank koresponden yang ditunjuk oleh importir. Ketika importir mau bayar, maka importir memerintahkan kepada bank, ya, yang dia di dalamnya punya rekening, account, gitu ya, punya account number di bank yang bersangkutan gitu untuk menerbitkan LC. Nah, LC biasanya itu diterbitkan karena ada kebutuhan untuk melakukan pembayaran antar negara, ya. Jadi bank yang dimiliki oleh atau yang berlokasi di negara importir ada korespondensi dengan bank yang ada di negara eksportir. Jadi ada bank, ya, ada dua bank. Bank yang menerbitkan LC itu berarti bank yang berada di negara importir, ya. Sedangkan yang menjadi korespondensi bank adalah bank yang berada di negara eksportir. Nah, yang menerbitkan issuernya ya, issuernya atau penerbit dari LC itu nanti akan mengirimkan LC kepada bank korespondensi yang ada di negara eksportir, akan dikirim gitu ya, akan dikirim. Lalu kemudian bank koresponden yang menerima LC
dari importer tadi akan memberitahukan kepada eksportir bahwa LC sudah ada, ya, LC sudah tersedia. Artinya bahwa pihak eksportir, ya, bahwa pihak importer itu sudah punya dana, ya, sudah punya dana yang ditempatkan di bank dan kemudian di lock, ya, dananya di lock, nggak bisa diambil sampai nanti barang yang sudah diperjanjikan, yang sudah ditulis di dalam LC yang tadi, ya, LC itu nanti di situ ada term and condition, ya, ada term and condition yang menjelaskan kapan LC itu bisa dicairkan, gitu ya. Ada persyaratan-persyaratan kapan LC itu bisa dicairkan. Ya, jadi bank itu sebagai wasit, ya, bank itu sebagai wasit, ya, di mana si pembeli, ya, si pembeli itu sudah punya uang, memastikan kepada si penjual bahwa si pembeli sudah punya uang dan uangnya sudah dititipkan di bank, gitu ya. Lalu kemudian di lock, ya, dikunci, tidak bisa diambil, gitu ya. Dan boleh diambil kalau barangnya sudah dikirimkan oleh eksportir, gitu ya. Jadi ketika eksportir ini sudah dapat uang tapi uangnya nggak bisa dicairkan, ya, lewat LC namanya letter of credit tadi, tuh. Lalu kemudian si eksportir harus menyiapkan barangnya, gitu ya. Kalau dia ingin mencairkan LC tersebut, ya. Nah, lalu barang dikirimkan. Nah, ada dua. Nanti kita akan kalau mendalami tentang payment system dalam international trading, nanti kita akan mengetahui ada istilah FOB, ya, ada istilah CIF, gitu ya, ada istilah free on board, ya. Jadi kalau misalnya barang itu di dalam LC ditulis FOB, harganya FOB, maka artinya free on board ketika keluar dari gudang si eksportir itu dengan menunjukkan ada invoice and packing list, gitu ya, yang dimiliki oleh eksportir. Nanti invoice, kemudian bill of lading atau surat sertifikat kepemilikannya sudah dikeluarkan oleh bea cukai, oleh perusahaan forwarding, gitu ya. Kemudian sudah mendapatkan BL dari shipper, ya, dari perusahaan pengangkutan bahwa barangnya sudah diterima oleh perusahaan shipper, ya. Maka dokumen-dokumen itu nanti dibawa ke bank, ya, dibawa ke bank, kemudian baru bisa dicairkan. Disitulah posisi bank. Jadi bank itu menjaga kepentingan kedua belah pihak, gitu ya. Jadi pihak eksportir akan dilindungi karena uangnya dari pembeli itu sebetulnya sudah ada, tapi nanti bisa dicairkan kalau persyaratannya sudah dipenuhi, gitu ya. Si importernya yang beli, ya, yang beli atau bayarnya juga terlindungi. Nah, kenapa terlindungi? Karena uangnya nggak mungkin dicairkan kalau barangnya belum dikirimkan. Nah, disitulah posisi bank, ya, sebagai wasit di tengah-tengah, gitu ya, untuk kepentingan si importernya dan juga untuk kepentingan eksportirnya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya, walaupun tidak ada gambar, tapi cerita ini adalah cerita real, gitu ya, yang berharap bisa ditangkap, itu ya, fungsi bank dalam trading, ya, dalam international trading dengan produknya salah satunya adalah letter of credit, ya, letter of credit. Oke. Lalu produk yang lain, yang di bawah ada istilah ya, unsettled foreign exchange spot transaction are total foreign exchange spot transaction which have not been settled at the report date. Ada terkait dengan transaksi
penukaran atau falas ya. Kalau kita dalam bahasa kita itu ada istilah falas ya, valuta asing. Valuta asing ketika seorang nasabah misalnya mengirimkan dananya atau mentransfer dalam bentuk mata uang asing, karena kan ketika melakukan transaksi di international trading atau ekspor impor itu harus ada kesepakatan mata uang atau currency yang digunakan, misalnya menggunakan US dollar misalnya dalam kesepakatan harga misalnya, atau menggunakan yuan misalnya ya dalam transaksi dengan China misalnya, atau menggunakan rupiah kalau kemudian kita melakukan transaksi dengan India misalnya, atau menggunakan dinar misalnya, atau menggunakan baht ya misalnya transaksi dengan Thailand misalnya. Nah, ketika ada kesepakatan terhadap suatu currency tertentu itu yang disepakati sebagai nilai ya, sebagai nilai dari nilai transaksi, dan kemudian ketika dicairkan misalnya kirim dari katakanlah kita ekspor misalnya, kita ekspor ke Malaysia misalnya, dekat ya, ke Malaysia ya, kita menggunakan ringgit misalnya. Nah, 1 ringgit ya di Indonesia misalnya, di Indonesia itu senilai kurang lebih 4.500 ya, 1 ringgit dihargai 4.500 rupiah. Nah, ketika kemudian kita misalnya ekspor ya, kita ekspor berarti kan nanti mereka akan bayar. Mereka akan bayar mereka pasti menggunakan uang ringgit, tapi ketika kita ambil di bank, nah gitu ya, ketika kita ambil di bank, kita pasti ambilnya rupiah. Kita ambilnya rupiah, karena kalau kita ambil ringgit, kita nggak bisa gunakan untuk transaksi di Indonesia, gitu kan. Nah, disitulah kemudian bank memfasilitasi, ya, melakukan foreign exchange, ya, spot transaction. Jadi pada saat ada dana yang dikirim dalam bentuk mata uang asing gitu ya, maka bank akan menukar ya, akan menukar dalam bentuk rupiah gitu. Nah, disitulah bank mendapatkan ada 2 keuntungan gitu ya, bisa selisih nilai tukar gitu ya, nilai tukar. Jadi bisa aja ketika katakanlah saya terima 1.000 ringgit gitu ya, 1.000 ringgit dengan nilai 4.500 per ringgit gitu ya. Nah, bisa jadi banknya itu dia belinya tidak 4.500 kan pastinya, mungkin dia beli 4.000 atau 4.200 gitu. Nah, sehingga ada selisih harga antara dia beli dengan dia jual. Katakanlah dia beli di market misalnya 4.300 lalu dijual kepada kita atau eksportir tadi dengan harga 4.500, sehingga ada selisih harga ya, ada selisih harga sekitar 200 rupiah kali berapa ringgit, kali 1.000 misalnya. Oh, berarti untung 200.000 banknya. Nah, disitulah bank memiliki fasilitas ya, memiliki fasilitas untuk melayani nasabahnya gitu, dan dia mendapatkan fee ya, dia mendapatkan fee dari transaksi yang terjadi. Nah, lalu ada jenis lain lagi, misalnya jenis kontingensi, bank garansi. Bank garansi sering kita dengar ya, terutama kalau kita melakukan aktivitas tender project ya. Biasanya dalam tender project milik pemerintah misalnya atau milik swasta juga, kalau kita ingin ikut dalam suatu tender, kita harus bisa meyakinkan ya kepada para bohir atau pemilik proyek tersebut itu bahwa kita mampu menyelesaikan proyek. Nah, salah satu ukuran kemampuan
bagi peserta tender adalah dia punya backup dana yang cukup ya sesuai dengan kebutuhan proyek. Misalnya proyek senilai 10 miliar misalnya ya 10 miliar. Nah, ketika dia ikut bidding ya dia ikut tender misalnya dia menang gitu. Nah, tapi ternyata dia punya uang tidak ada 10 miliar padahal nilai proyeknya 10 miliar. Katakanlah dia punya cuma 2 miliar misalnya. Kan proyeknya jadi mangkrak ya proyeknya jadi tidak bisa berjalan karena dananya tidak cukup. Maka si bohir ya sebab milik proyek katakanlah pemerintah nih yang melelang pekerjaan pembuatan jalan tol misalnya sepanjang 10 km. Nilainya adalah misalnya 200 miliar gitu. Nah, pemerintah pasti ingin mendapatkan kepastian dari peserta tender tadi apakah peserta memiliki dana yang cukup untuk membiayai. Maka salah satu syarat yang biasanya dipersyaratkan oleh pemilik tender adalah bahwa pesertanya memiliki dana yang cukup. Nah, bagaimana pembuktian bahwa dananya cukup? Maka dia di-backup oleh bank, gitu ya. Di-backup oleh bank. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bank garansi. Namanya bank garansi. Jadi ketika nanti proyek itu katakanlah dimenangkan oleh pemegang bank garansi, maka bank akan mendanai proyek itu sebesar nilai proyek itu. Jadi kalau proyeknya 10 miliar misalnya, maka bank akan membackup pembiayaan senilai yang sudah tersebut tadi. Itu namanya bank garansi. Ya, jadi bank garansi dibutuhkan gitu ya untuk menggaransi suatu aktivitas bisnis tertentu ya oleh bank. Jadi bank garansi are a form of guarantee accepted or issued by banks which result in payment to the party receiving the guarantee in case of default of guarantor. Oke ya. Nah, kemudian ada istilah outstanding revocable LC. Ya, ada outstanding revocable LC. Nah, bedanya apa dengan irrevocable dengan revocable? Tadi yang kita jelaskan di depan itu adalah irrevocable. Ire itu berarti si LC-nya itu tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak. Jadi misalnya ada issuer atau penerbit atau importer yang meminta kepada bank untuk menerbitkan LC dalam pembayaran ke eksporternya tadi, misalnya, dia menulis di dalam LC-nya irrevocable, ya irrevocable, maka LC tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Misalnya eksporternya misalnya waduh ini bahan bakunya tidak tersedia sehingga saya tidak bisa memproduksi. Nah, nggak ada alasan ya. Nah, kemudian tiba-tiba dibatalkan, saya tidak jadi misalnya. Nah, atau si importernya atau bayarnya mengatakan misalnya aduh ini bank ini bank, maksudnya bukan Bank Ivan Jefferson, bukan, maksudnya bank, ya, petugas bank gitu ya, maksudnya si importernya memerintahkan kepada petugas bank, ya, tolong dihentikan atau dipending LC saya atau di cancel, ya, LC saya di cancel misalnya, maka bank tidak bisa melakukan canceling terhadap permintaan dari issuer, ya, dari importer itu. Karena apa? Karena perjanjiannya adalah ire, ya, ire atau irevo, ya, irevo. Tapi kalau revo, ya kalau revo, ya revocable, revo istilahnya gitu. Kalau revo itu bisa salah satu membatalkan. Nah, kalau eksporter yang berpengalaman, maka dia pasti akan mintanya yang ire, ya. Kalau revo berisiko karena bisa jadi bayarnya atau importernya atau pembeli itu tiba-tiba membatalkan. Oke, berikutnya
Nah, bagaimana masing-masing bagaimana jenis dari sistem pembayaran dalam suatu perdagangan dan bagaimana kita bisa mengetahui alurnya seperti apa. Ya, alurnya seperti apa. Ya, alurnya seperti apa? Pastinya ada dua sisi ya, ada buyer, ada seller ya. Buyer itu adalah importer, seller adalah eksportir. Tujuan seorang buyer, tujuan seorang importer adalah dia meminimize total cost of the goods. Jadi bagaimana meminimize biaya total yang harus dikeluarkan atas barang-barang atau atas transaksi dalam perdagangan yang terjadi. Ya, nah apa saja yang bisa dilakukan stressing dan penekanan terhadap cost ya. Ada namanya cost of financing. Ada namanya cost of financing. Itu setiap kali dia mengeluarkan suatu instrumen termasuk LC, itu ada biayanya. Jadi ketika buyer minta kepada bank untuk menerbitkan LC, itu bank tidak cuma-cuma. Masa bank mau hanya sekedar mengeluarkan LC gitu ya atas perintah nasabah tanpa biaya. Jadi mesti ada biayanya, ya mesti ada biayanya. Nah, biaya yang muncul itu namanya cost of financing, ya cost of financing. Apa saja cost of financing selain biaya untuk menerbitkan LC? Nah, biasanya importer itu tidak menggunakan dana sendiri. Ya, jadi importer belum tentu dia menggunakan dana sendiri. Untuk membayar dari LC, dari pencairan LC itu bisa jadi si importer itu misalnya begini, ada kebutuhan senilai 10 miliar, misalnya 10 miliar. Sedangkan importer punya uang 5 miliar, maka yang 5 miliar kekurangan itu bisa saja dalam bentuk financing, bisa saja dalam bentuk pembiayaan, ya pembiayaan dari bank. Ya bisa saja pembiayaan dari bank. Jadi, nah pasti kalau ada pembiayaan maka ada cost yang muncul, ya cost of financing. Lalu ada istilah loss opportunity cost, ya. Apa maksudnya loss opportunity cost? Jadi ketika si buyer atau importer tadi menempatkan dananya untuk menerbitkan LC, itu ada dana yang idle mengendap di situ, ya kan? Misalnya gini, saya mau membeli ya, saya pembeli misalnya, saya bayar atau importer. Ketika saya mengeluarkan LC, itu kan ada komitmen saya melakukan penempatan ya di bank tersebut senilai transaksi atau kurang dari transaksi, katakanlah senilai 10 miliar misalnya saya tempatkan di situ ya, yang nanti akan di-lock oleh bank ya, bank koresponden saya akan meng-lock nanti. Nah, berarti artinya apa? Uang 10 miliar itu selama proses transaksi ekspor belum selesai, artinya sampai barangnya dikirimkan dan kemudian dibayarkan oleh bank, maka selama masa time lag tadi itu dana 10 miliar itu kita nggak dapat return apapun gitu ya. Misalnya 1 bulan misalnya. Jadi kita masukkan dana untuk penerbitan LC 10 miliar. Lalu 1 bulan barang baru dikirimkan misalnya. Nah, selama 1 bulan itu uang 10 miliar itu kita nggak dapat apa-apa. Itu yang namanya loss opportunity cost namanya. Jadi ada kesempatan yang hilang. Kalau seandainya 10 miliar itu saya tempatkan dalam bentuk deposito misalnya. Dengan katakanlah interest misalnya atau margin kita dapat 1% saja,
1% saja dari uang 10 miliar itu, kita udah dapat berapa itu 1 bulan? Ada yang menghitung? 1% dari 10 miliar berapa? 100 juta, Pak. Yes, right. Ya, 10 betul. juta, Pak. 100 juta. Artinya apa? Selama 1 bulan, ya, selama 1 bulan, kita kehilangan kesempatan dapat uang sebesar 100 juta. Gitu loh. Jadi ketika kita menerbitkan LC, gitu ya, komitmen, maka ada yang namanya loss opportunity. Ya, ada namanya loss opportunity. Karena dana kita terlock di situ, kita nggak dapat apa-apa. Ya, kita nggak dapat apa-apa. Nah, bagi seorang importer itu akan perhitungkan banget. Ya, akan diperhitungkan sekali. Akan dihitung sekali, gitu ya. Berapa lama? Makanya biasanya ada denda. Jadi kalau misal udah dihitung nih sama importer ya, harga yang saya beli itu berapa, biaya transaksi ekspornya berapa, gitu ya, opportunity cost-nya berapa, gitu. Nah, di situ kita biasanya ada di dalam term and condition itu, kalau ada terjadi keterlambatan pengiriman barang misalnya, itu ada penalti atau denda. Itu wajar. Kenapa? Karena kalau tidak disiplin, kalau si eksporternya misalnya ngelantur, tidak disiplin, ya misalnya 2 hari, 3 hari, seminggu, barang nggak dikirim, dan tidak kita kasih penalti misalnya, ya kita ruginya makin panjang. Karena dana kita terlock tadi, agak panjang waktunya menjadi panjang, sehingga kerugian kita menjadi semakin besar. Makanya kalau kita berani melakukan transaksi perdagangan ekspor impor, konsekuensinya besar, gitu ya, baik importernya maupun eksporternya. Ya akan jadi maka disiplin sekali. Biasanya kalau sudah masuk di aktivitas bisnis di ekspor impor itu dengan sendirinya segala sesuatu itu diperhitungkan sekali. Ya, waktu terutama timing, waktu produksi, waktu packaging, gitu ya. Untuk tracking, gitu ya, untuk trackingnya itu waktunya dihitung betul gitu. Karena kalau tidak maka akan muncul kerugian. Kemudian ada foreign exchange cost, ya, ada foreign exchange cost. Yang nomor 3 itu, yang nomor 3 yang warna merah. Itu biaya nilai tukar, ya, nilai tukar. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Kita kan ketika terbitkan LC misalnya, kebetulan currency yang disepakati dalam bentuk US dollar misalnya. Nah, ketika kita tempatkan di dalam bank, kemudian diterbitkan LC selama katakanlah 1 bulan untuk pembayaran, ya, untuk pembayaran transaksi ekspor ini, misalnya, nilainya 10 miliar. Nilai 10 miliar pada saat saya beli, misalnya pada saat saya beli harganya misalnya katakanlah 13.000 misalnya per US dollar, misalnya 13.000 per US dollar, lalu kemudian 1 bulan berikutnya, misalnya nilainya tiba-tiba turun, misalnya nilainya tiba-tiba turun dari 13 menjadi 12 US dollar misalnya, maka ada spread sekitar 1.000, ya, sekitar 1.000 gitu. Atau kebalikannya, tiba-tiba nilainya berubah, yang tadinya 13.000 kita beli tiba-tiba terjadi revaluasi, ya, menjadi 14.000, ada selisih 1.000. Nah, ketika ada revaluasi yang tadinya 13 menjadi 14 misalnya, ada selisih 1.000, bayangkan ya, selisih 1.000 kali 1.000 rupiah kali 10 miliar. Kali 10 miliar. Katakanlah 10 miliar kalau kemudian dikurskan misalnya dibagi dengan 13.000 tadi,
Katakanlah nilainya misalnya at least sekitar more or less berapa ya, sekitar sekitar berapa? 1,5 ya, sekitar 1,3 juta. 1.300-an ya, US. sekitar 1.300 ya, Iya. ya 1.300, Iya. Sekitar 1.300 US dollar. Nah, 1.300 US dollar kali 1.000 berapa ya? 1.000 kali 1.300 sekitar berapa? 1.300 kali 1.000. Iya. 13 juta. Tadi bukan 1.300 ya, jelas 10 miliar kali sekitar 13.000. Bukan 1.300 ya, 13.000. 10 miliar itu sekitar 1,3 juta mungkin, Pak. 1 miliar 1,3. 1,3 juta ya. Berarti kali 10 kan berarti 13.000 ya kan? Nah, 13.000 kali 1.000 berapa? 1,3 miliar. 1,3 miliar. Nah, 1,3 miliar. Nah, artinya apa? Kerugian dari nilai tukar itu menjadi seharusnya, misalnya gini, kalau saya tidak tempatkan di bank tadi, di lock tadi, lalu kemudian ada perubahan harga nilai tukar yang tadinya saya beli di harga 13.000 gitu ya. Lalu kemudian revaluasi menjadi 14.000 misalnya, ada selisih Rp1.000. Kalau masih saya pegang, saya kan bisa jual waktu itu ya. Saya bisa jual dolar saya itu yang nilainya sekitar 13.000 US ya. US tadi kita dapat untung sekitar sekitar 130 juta gitu ya. Sekitar 130 juta. Tapi karena kita sedang di lock, kita nggak bisa jual gitu ya. Kita nggak bisa jual. Nah, itu yang namanya foreign exchange cost. Jadi kita kehilangan kesempatan juga dari nilai tukar itu. Tapi juga bisa untung ya, bisa juga untung kalau kemudian nilai tukarnya tiba-tiba turun. Nah, jadi itu dalam perdagangan udah biasa seperti itu. Oke ya. Oke, lalu kalau dari sisi seller ya, dari sisi penjual ya, sisi penjual apa yang dimaximize? Maximize the price of the good without losing the sale. Ya, apa yang mau dimaximize dari harga barang gitu ya, tanpa terjadinya suatu kerugian dalam suatu transaksi penjualan. Nah, tentunya bagi seorang penjual, maka kalau kita baca di the seller must cover the cost between the time the sale is contracted and the final payment is received. Jadi si penjual itu dia harus bisa mengcover ya seluruh biaya ya yang sesuai dengan kontrak ya, sesuai dengan kontrak itu bisa diterima ya, bisa diterima sesuai dengan kontrak. Itu yang dia ingin pastikan oleh seorang penjual gitu. Lalu penjual juga mencoba untuk menentukan atau mendesain atau menetapkan harga di dalam produk itu ya, termasuk risiko-risiko yang ada di dalamnya. Jadi misalnya gini, kalau kemudian barang saya kirim itu kan kualitasnya harus sesuai dengan term and condition, sesuai dengan sampel produk itu ya, sesuai dengan yang sudah diperjanjikan.
Tapi dalam proses pengiriman barang ya dalam shipping misalnya itu kan bisa terjadi ada kerusakan barang ya. Nah, kerusakan barang itu kalau kemudian ditemukan oleh si buyer, si pembeli, maka bisa diklaim ya, bisa diklaim. Terus gimana cara mengcovernya? Nah, seller biasanya mengasuransikan ya, mengasuransikan. Jadi mengasuransikan. Nah, asuransi biasanya sudah masuk dalam price, dalam harga. Maka kemudian ada penjualan berbasis pada CIF, ya, ada CIF, ada cost, insurance, and freight. Ya, jadi harga yang ditentukan itu sudah masuk include di dalamnya adalah insurance. Ya. Ini kalau yang sudah biasa ekspor-import udah paham lah ya. Tapi kalau yang mungkin baru mendengar ada banyak istilah yang mungkin perlu dipelajari lagi ya. Nah, di dalam trade payment itu ada beberapa pilihan. Di dalam sistem pembayaran internasional selain letter of credit itu ada banyak sekali option ya, banyak sekali karena lebih dari satu, maka saya sebut dengan banyak, lebih dari 2 juga gitu ya. Apa saja? Ya, apa saja? The buyer and seller arrange one of 5 major payment option to settle the transaction. Jadi ada 5 ya pilihan utama di dalam suatu transaksi perdagangan internasional. Apalagi cash in advance, open account, on consignment, documentary collection, dan the last point letter of credit. Ya, jadi letter of credit. Jadi ada cash in advance itu seperti kita bayar dulu baru kemudian barangnya nanti dikirimkan, itu namanya cash advance. Jadi kita mau jual barang misalnya kita minta pembayaran cash in advance, maka si bayarnya itu akan transfer dulu ke kita baru kemudian barang kita kirimkan, itu namanya cash in advance. Open account kebalikannya. Jadi barang dikirimkan dulu, setelah diterima baru kemudian dibayar. Itu namanya open account. Kalau on consignment itu adalah barang dikirimkan ya ke pembeli, barangnya laku baru kemudian dibayar. Itu namanya on consignment. Lalu ada documentary collection, yaitu kita mengirimkan barang ke buyer ya, ke pembeli, kita eksportir misalnya, kita kirim ke buyer, kemudian kita mengurus surat-suratnya ya, ada invoice, ada packing list, ada bill of lading, ada di situ juga ada bea cukai ya, ada surat izin ekspor gitu ya. Nah, untuk pengurusan dokumen itu sampai selesai ya, selesai dokumen, lalu dokumen dikirimkan ya, dikirimkan barangnya dikirimkan, dokumennya dikirimkan ya, dokumen sampai di sana baru kemudian dilakukan pembayaran ya. Beda dengan letter of credit ya. Kalau letter of credit gitu barangnya belum sampai tapi dokumen sudah selesai ya, dokumen sudah selesai, maka bisa dilakukan pembayaran ya, payment ya. Oke, karena waktunya sudah habis ya, 1 jam, jadi sampai di sini dulu ya. Ini penjelasannya panjang tapi tadi sudah saya jelaskan, mudah-mudahan bisa ditangkap dan bisa menjadi informasi buat kita tentang bagaimana sistem pembayaran internasional. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum satu pertanyaan mungkin sebelum saya tutup? Ya, Pak. Tanya Pak, itu pada saat pembukaan FD itu kan ada biaya perbedaan currency. Itu yang nanggung siapa Pak? Suaranya nggak jelas ya Mas Bayu. Dan currency pada saat transaksi Pak, itu tadi Bapak sudah jelaskan ada perbedaan. Jadi dari 13.000 ke 12.000 atau
naik ke 14.000. Itu siapa yang nanggung, Pak? Apa penjual atau importer, Pak? Oke. Ya. Jadi tergantung pada komitmen transaction di dalam di dalam LC tadi ya. Jadi yang diperjanjikan yang disepakati menggunakan currency apa gitu ya. Pertama itu yang perlu dipastikan, misalnya menggunakan US dollar gitu ya. Pembayaran dengan menggunakan US dollar misalnya. Nah, US dollar ini di masing-masing negara kan punya nilai tukar yang berbeda gitu ya. Di Indonesia mungkin 1 US dollar sekitar 14.000 misalnya. Di Malaysia 1 US dollar itu sekitar 200 ya, sekitar 200 ringgit ya, sekitar 200 ringgit 1 US dollarnya itu. Lalu kalau sudah sepakat dan menggunakan LC, maka masing-masing melakukan tanggung jawabnya, tugasnya, menjalankan tugasnya masing-masing. Jadi bagi seorang buyer, katakanlah buyernya misalnya pembelinya itu misalnya kita, misalnya kita mau beli dari Malaysia, berarti kan kita harus menerbitkan LC gitu ya. Nah, menerbitkan LC sejumlah US dollar yang disepakati nilainya. Misalnya katakanlah kita akan membeli nasi lemak misalnya dalam bentuk frozen misalnya, dalam bentuk frozen misalnya. Nah, satu pack misalnya katakanlah harganya 1 US dollar misalnya, satu packnya 1 US dollar. Lalu kita beli 1000 pack misalnya. Ya, 1000 pack berarti 1000 US dollar kita beli ya, 1000 US dollar. Ketika kita mau bayar harga US dollarnya itu sekitar 14.000 misalnya. Ya udah, berarti 14.000 kali 1000 kita keluarkan uang sebesar itu. Ya berarti kita keluarkan uang sekitar 140 juta untuk bayar. Ya 140 juta rupiah. Kita dapat 140 juta itu kita dapat 1000 pack ya, 1000 pack. Lalu tiba-tiba setelah kita lock ya dalam LC misalnya, tiba-tiba kemudian berubah harga currency-nya gitu ya. Currency-nya yang tadinya 14.000 sekarang 15.000 misalnya, 15.000. Misalnya gitu. Maka tidak ada yang dirugikan secara real gitu ya. Justru bagi kita untung ya, karena kalau misalnya saya ambil saya belum beli sekarang dan kemudian tiba-tiba besok berubah menjadi 15.000, kan saya harus mengeluarkan 150 juta gitu ya. Artinya ada selisih sekitar 10 juta ya, ada selisih sekitar 10 juta. Nah, itu bagi kita tidak ada kerugian. Ya, bagi kita tidak ada kerugian. Gitu. Nah, tadi yang dimaksud ada maximize untuk buyer itu adalah ada opportunity loss gitu. Seandainya gitu namanya kesempatan yang hilang ya. Seandainya saya tidak lock, artinya seandainya saya masih pegang US dollar di tangan gitu, lalu kemudian saya jual, harganya naik ya karena harga currency-nya berubah dari 14.000 menjadi 15.000, kan ada selisih 1.000. Ya lumayan lah gitu ya, 1.000 kita bisa untung 1 juta gitu ya, kita bisa untung 1 juta. Tapi karena sudah di lock gitu ya di dalam LC, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ya kita tidak rugi juga ya, kita tidak rugi juga. Jadi tidak ada yang berisiko ya, tidak ada yang berisiko. Terus pertanyaannya, yang untung siapa? Yang untung bank. Ya, yang untung bank karena dia beli dari kita harganya 14.000, dia jual dengan harga sekitar 14.000. Beli dari kita adalah 14.000, dia jual 15.000. Dia untung 1.000 rupiah. Banknya untung. Ya, kitanya nggak rugi, banknya yang untung. Ya, yaitu antara lain salah satu bisnis bank adalah di
tadi di falas tadi. Makanya bank yang punya treasury gitu ya, yang punya divisi treasury, dia bisa dapat keuntungan dari transaksi falas itu. Oke ya, udah cukup ya. Ada yang mau tanya, Mbak Ana? Saya Pak sedikit Pak. Terima kasih Pak. Ya saya Ana Wihana Pak, makasih Ya, kesempatannya. silakan. Ya, jadi ini Pak mengenai sekarang kan udah ada isu resesi ekonomi 2023 ya Pak. Nah itu gimana Pak dengan kaitannya dengan kayak dunia ekspor impor gitu, world trading itu maksudnya kayak anggaplah kita ini manajer gitu atau seller gitu Pak ya. Langkah apa yang harus kita lakukan gitu atau apa yang harus kita hindari atau jangan jual misalkan kalau misalkan bisa didetailkan jangan menyentuh negara mana gitu karena kan sekarang isunya kayak sudah berkembang ya Pak ya udah apakah itu isu benar atau ya mungkin dari pandangan Bapak seperti apa gitu mengenai resesi 2023 ini Pak gitu pengaruhnya terhadap ekspor impor seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Ana. Memang ini kan antara isu ekonomi, antara isu politik gitu ya. Itu kita sebagai ekonom atau orang yang belajar di bidang ekonomi dan bisnis, ya kita perlu wise, perlu bijak, ya, perlu bijak. Jadi kadang kita juga tidak perlu harus ikut gitu ya dalam sebuah isu, karena isu itu memang bisa karena dorongan politis, bisa juga karena memang kondisi ekonomi realnya yang terjadi. Nah, kalau saya sih menangkapnya dari sisi politis gitu ya, dari sisi politis. Terkadang untuk mengendalikan kondisi stabilitas ekonomi itu perlu adanya isu-isu yang dikembangkan gitu ya untuk mengiring suatu opini sehingga terbentuk sebuah perilaku ekonomi ya, sebuah perilaku ekonomi. Wah, ini kalau dijelaskan jadi panjang ya. Misalnya gini, Ya, misalnya gini, kenapa sih isu krisis itu perlu digaungkan ya? Kenapa sih perlu digembar-gemborkan? Bahkan presiden gitu yang ngomong kan gitu ya. Bahkan Menteri Keuangan sendiri ngomong bahwa 2023 itu akan menghadapi kondisi yang kurang bagus ya, misalnya krisis. Padahal kan kalau dalam perspektif bisnis itu kan naif gitu ya. Naif, maksudnya naif itu kan kemudian orang menjadi underestimate gitu ya. Kemudian orang akan mengurangi konsumsi, kemudian akan lebih pada kegiatan investasi, tingkat konsumsinya kemudian dikurangi ya, karena akan dan savingnya kemudian ditambah. Ya, jadi kalau dalam bahasa kan begini, kalau misalnya terjadi krisis itu kalau kita membeli barang-barang konsumsi itu kan akan rugi kita karena kan nilainya nanti akan turun drastis, ya akan turun drastis. Ya misalnya kita beli mobil sekarang, misalnya tiba-tiba nanti krisis, ketika krisis itu orang cenderung untuk menjual. Kenapa orang menjual? Karena terjadi yang namanya political tight money, gitu. Jadi ada politik uang ketat. Nah, ketika itu terjadi, maka kemudian orang megang uang itu lebih penting dibandingkan megang barang. Gitu ya, megang barang. Iya. Nah, karena orang enggan mengeluarkan uang dan orang cenderung untuk mencari uang, artinya kalaupun ada barang itu dilikuidasi gitu ya, diuangkan gitu. Maka berarti nanti akan ada penurunan harga, ada penurunan harga. Ada penurunan harga. Nah, kok itu diinginkan oleh pemerintah gitu kan? Kok itu diinginkan oleh pemerintah gitu ya? Maksudnya kalau dalam konteks konstelasi politik misalnya, nah
suatu statement presiden atau apalagi Menteri Keuangan misalnya akan berdampak terhadap pasar gitu ya, akan berdampak terhadap pasar gitu. Kenapa itu terjadi? Pasti yang terjadi adalah isu politik gitu ya, isu politik. Ya, kenapa? Gitu ya, kenapa? Udah jelas ya? Ya. Oke, makasih. Iya, makasih Pak. Ya, makasih. Saya kira udah cukup ya. Terima kasih atas atensi, atas perhatiannya, dan bermanfaat. Saya tutup dan nanti masuk lagi ke ruang Zoom yang satunya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Makasih Pak. Sama.